Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dita Sulistiawati dan saya Mas Niar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus untuk memenuhi tugas UAS kami. Topik yang kami angkat hari ini sangat menarik dan sedang hangat diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang penyalahgunaan kewenangan dengan judul Analisis Etis Operasi Tangkap Tangan atau OTT pada Inspektorat dan ULP Kota Bau-Bau. Kami akan membedah salah satu kasus viral terkait penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Masuk ke bagian latar belakang. Mengapa kami memilih kasus penyalahgunaan kewenangan ini? Seperti yang kita ketahui, seorang pejabat publik diberikan kewenangan oleh negara bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk melayani kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance menuntut adanya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dari setiap aparatur negara. Salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat berfungsi sebagai aparat pengawas internal pemerintah atau APIP yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, realita menunjukkan bahwa institusi pengawas pun tidak luput dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Hal ini tercermin dalam kasus korupsi pengadaan software di Inspektorat Kota Bau-Bau yang terungkap melalui operasi tangkap tangan atau OTT oleh Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Kasus tersebut melibatkan pejabat inspektorat yang seharusnya mengawasi penggunaan anggaran, tetapi justru diduga menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini menjadi ironis dan memperhatikan karena korupsi terjadi di lembaga yang berfungsi sebagai pengawas internal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kasus ini sebagai pembelajaran akademik guna memahami bentuk penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran etika pemerintahan, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menganalisis bagaimana etika birokrasi seharusnya dijalankan agar tidak terjadi penyimpangan yang mencederai kepercayaan publik. Jangan berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke kronologi kasusnya. Analisis kronologi kasus. Kasus bermula pada tanggal 14 Juli 2025 saat tim Kejaksaan Negeri Kota Bau-Bau melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 5 orang terkait dugaan korupsi pengadaan perangkat lunak software untuk jaringan aplikasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025. Dalam operasi itu, tim jaksa mengamankan sejumlah orang serta uang tunai yang diduga terkait transaksi tidak sah. Dari pemeriksaan selanjutnya, 2 dari 5 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka korupsi, yakni Kepala Inspektorat dan pejabat pengadaan di Unit Layanan Pengadaan Kota Bau-Bau. OTT juga disertai penggeledahan di kantor Inspektorat dan kantor ULP untuk mengumpulkan dokumen penting terkait proyek pengadaan. B. Aktor yang terlibat. Inisial AA, Kepala Inspektorat Kota Bau-Bau yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran dan diduga memerintahkan tindakan korupsi. Inisial LM, pejabat pengadaan di Unit Layanan Pengadaan Kota Bau-Bau yang menerima uang dari penyedia atas perintah Kepala Inspektorat. Inisial EK, WN, ARK, personil lainnya yang turut diamankan dalam OTT namun tidak ditetapkan sebagai tersangka setelah pendalaman. Kedua tersangka yaitu AA dan LM kemudian ditahan selama 20 hari sebagai bagian dari proses penyidikan.
Nilai atau prinsip etika yang dilanggar pada kasus ini yaitu integritas. Pejabat yang seharusnya menjaga transparansi dan kejujuran malah memanfaatkan wewenangnya untuk keuntungan pribadi. Kedua, akuntabilitas. Keputusan pengadaan tidak dijelaskan atau dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada halayak. Ketiga, transparansi. Proses pelaksanaan pengadaan dilakukan secara tertutup dan tidak memenuhi standar pengawasan yang benar. Keempat, keadilan dan kepatuhan hukum. Kebijakan dibuat untuk kelompok tertentu dan bertentangan dengan aturan anti korupsi. Kepentingan publik, tindakan merugikan keuangan daerah, serta mengurangi kualitas layanan pemerintahan. Adapun dampak penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini antara lain kerugian keuangan daerah karena anggaran pemerintahan yang seharusnya untuk publik dialihkan untuk keuntungan pribadi, turunnya kepercayaan masyarakat karena pejabat yang seharusnya menjadi pengawas justru terjerat kasus korupsi, merusak persepsi tentang birokrasi yang bersih, efisiensi dan efektivitas layanan publik dapat terganggu karena proyek yang bermasalah dapat menyebabkan pelayanan pemerintahan menjadi kurang optimal dan tidak berdasar pada standar aturan yang benar. Proses hukum yang panjang memperlambat program pembangunan dan meningkatkan biaya litigasi serta pengawasan internal. Kita melihat dampak yang cukup serius dari kasus ini, kami merumuskan beberapa rekomendasi dan solusi agar hal serupa tidak terulang kembali, yaitu penguatan pengawasan internal di seluruh perangkat daerah, khususnya unit pengadaan barang dan jasa, transparansi proses pengadaan publik, termasuk publikasi tender dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan pendidikan etika dan integritas bagi pejabat negara, terutama yang memegang kewenangan anggaran, sanksi tegas bagi pelanggar, serta penegakan hukum yang konsisten untuk memberikan efek jerah, melibatkan masyarakat dan media dalam pengawasan kebijakan publik untuk memastikan akuntabilitas. Sebagai kesimpulan dari analisis kami, kasus penggunaan fasilitas negara untuk urusan pribadi ini membuktikan bahwa etika publik masih sering terabaikan. Penyalahgunaan kewenangan, sekecil apapun bentuknya, baik itu hanya selembar kertas atau kop surat, tetaplah sebuah pelanggaran karena telah mempercampur adukan kepentingan pribadi dengan amanah negara. Oleh karena itu, integritas seorang pejabat harus dijaga melalui pengawasan yang ketat dan keberanian masyarakat untuk terus berusaha melalui media sosial. Semoga ke depannya transparansi dan akuntabilitas di birokrasi kita bisa jauh lebih baik lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS ini. Kami berharap poin-poin yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga batasan kewenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami.